Halo semua, Hamam di sini. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan custom format untuk membuat suatu conditional formatting. Bagaimana caranya? Langsung saja. Oke. Jadi ini adalah yang ingin kita buat ya. Di sini ada panah ke bawah warnanya merah, ada panah ke atas warnanya hijau. Nah, ini itulah yang ingin kita buat, bukan menggunakan conditional formatting, yaitu yang ada di sini, bukan, tapi kita menggunakan custom formatting, yaitu yang ada di sini. Nah, yang ini, custom formatting. Oke, nah sebelum kita mulai, nanti kita buat yang ini dan juga buat yang ini. Oke, jadi ini data awalnya. Nah, ketentuan sederhana dari custom formatting itu, memang kalau kita belum pernah tahu ya, nanti kita buka custom. Itu kelihatan sangat mengintimidasi. Wah, apa maksudnya ini? Jadi, custom formatting itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bagian pertama itu adalah bagaimana memformat angka positif. Nah, kemudian dikasih pemisah. Kalau di saat dengan titik koma, bagaimana melakukan format terhadap angka negatif. Nah, kemudian yang ketiga, titik koma lagi, bagaimana format angka 0, dan terakhir bagaimana format bagaimana format teks. Misalnya ya, di sini misalnya kita tulis di sini angka positif 1. Positif kan? Nah, kita pengen kalau di sini positif itu yang muncul bukan angkanya, tapi kita misalnya pengen muncul kata ya gitu. Kalau negatif misalnya kita pengen muncul kata tidak. Nah, kalau 0 kita pengen muncul misalnya ini angka 0 loh. Nah, seperti itu. Kita coba lakukan, apakah berhasil? Ntar ada yang salah. Kita pakai tanda petik biar dia tahu kalau kita pengen itu diganti bukan dengan angka tapi dengan kata-kata. Oke. Nah, tuh. Dia jadi iya gitu. Misalnya tadi kan angka 1 ya, misalnya kita tulis -1. Tuh, dia jadi tidak. Nah, misalnya kita tulis 0. Dia jadi, wow, ini angka 0 loh. Nah, seperti itu. Itu adalah custom format. Nah, bagaimana kita memanfaatkan custom format itu? Mari. Yang pertama, di sini kita akan memberi tanda naik atau turun dengan warna yang berbeda. Jadi, mari kita lakukan perhitungan sederhana. Kita kurangi. Ini datanya data nilai ujian ya. Nilai ujian ada nilai rata-rata terendah tertinggi. Kalau tidak salah saya ambil data yang di DKI. Nanti linknya saya taruh di bawah. Oke, kita kurangi data nilai ujian tahun 2014 dikurangi dengan tahun 2013. Nah, kita dapat angka. Oke, sebagian besar negatif, artinya pada waktu itu banyak yang turun, tapi ada juga yang positif. Nah, kita ingin mengganti yang negatif ini dengan tanda panah segitiga ke bawah, yang positif dengan segitiga ke atas. Mari kita lakukan custom format. Pilih di situ atau bisa juga klik kanan. Format cell, oke, bisa juga begitu. Mari kita pilih custom. Oh ya, sebelumnya kita ambil dulu ya segitiganya. Kita belum ambil segitiganya. Oke, segitiganya kita ambil dari insert simbol. Nah, di sini Arial. Kita pilih yang geometric shape. Yang ini. Nah, ada di sini. Ini kita ambil. Kemudian kita juga mau yang ke bawah, kita insert juga. Close, oke. Udah dapat. Kita pindahkan dulu ke sini mungkin biar tidak mengganggu. Nah, kemudian kita copy. Jadi ini
bentuknya seperti itu. Kita copy untuk nanti kita paste di custom formatnya. Oke, mari kita lakukan custom format. Format cell, kemudian custom. Kemudian, nah, yang pertama kita pengen tadi positif ini pas segitiga ke atas. Kemudian yang kedua kita kasih titik koma, negatif segitiga ke bawah. Nah, kemudian kita tidak ingin 0 kita apa-apakan, jadi kita kosongkan saja, tidak masalah, opsional. Kita klik OK. Nah, kita udah dapat. Kita lihat yang tadi negatif, artinya 2014 lebih kecil daripada 2013, itu panah turun. Kemudian ada 2 yang positif, yang naik, yaitu di SMK. Rata-rata nilai terendahnya itu naik. Tahun 2013 itu yang terendahnya nilainya 12,55, 2014 naik 13,81. Kemudian satu lagi di SMP nilai tertingginya naik. Tertingginya 2013 39,6, 2014 39,75. Nah, kita sudah berhasil memunculkan segitiganya. Lantas bagaimana cara mengganti warnanya? Mari. Jadi kalau di custom format, untuk mengganti warnanya, kita taruh nama warna itu di tanda kurung siku. Nah, silakan dicari di keyboardnya tanda kurung siku. Yang naik kita mau kasih warna green. Nah, kemudian yang turun kita kasih warna red. Kita oke kan? Nah, warnanya berubah. Alhamdulillah. Kita berhasil membuat tanda mana yang turun, mana yang naik dengan menggunakan custom format. Oke, lantas bagaimana kita ke yang berikutnya? Kita pengen seperti ini. Jadi di sini ada persentasenya, ada gambarnya yang lebih bagus daripada segitiga itu. Nah, kemudian warnanya merah dan hijau juga. Nah, bagaimana kita membuatnya? Oke, kita akan memanfaatkan yaitu yang pernah saya bahas di video sebelumnya, Unichar. Jadi di sini ada beberapa angka. Nah, angka ini kalau kita menggunakan rumus Unichar, kemudian angkanya kita masukkan, kita akan mendapatkan gambar yang lucu-lucu. Nah, di sini ada gambar orang tersenyum, orang sedih, orang tersenyum, kemudian panah naik dan panah turun. Yang pertama, saya copy kemudian paste value dulu, karena kita pengen menggunakan gambarnya, tapi bukan rumusnya. Nah, saya yang pertama menggunakan ini dulu. Oke, kita copy, kita jadikan satu dulu di sini, paste, kita copy. Oke, kita udah dapat. Mari kita coba lakukan nanti. Kita hitung dulu ya. Sorry lupa. Kita hitung dulu. Kita pakai rumus yang mudah saja. 2014 bagi 2013 dikurangi 1. Kita dapat persentase penurunan atau kenaikan. Nah, mari kita jadikan persen ya, kan ada nih linknya persen. Nah, dah. Turunnya berapa persen, naiknya berapa persen. Nah, kemudian kita lakukan format cell. Nah, di sini kan kita lihat ya, kita ke custom. Nah, kalau persen itu modelnya seperti ini, 0%. Nah, jadi di custom format ini 0 ini melambangkan tempat untuk satu angka. Kalau di sini ada yang lain ini tanda pagar. Tanda pagar itu melambangkan tempat yang bisa ditempati oleh banyak angka. Seperti itu. Nah, kita pengen kalau kita sudah dapat persennya, kita kan tidak pengen menghilangkan persennya. Kita pengen yang pertama tadi kita paste dulu gambar panah kita. Itu dia. Nah, yang pertama kita pengen agar yang naik positif,
warnanya hijau, yaitu green. Oke, kemudian persennya tetap, kemudian ada panah naik. Kemudian yang turun negatif, kita pengen warnanya red, merah. Dan kita juga pengen menunjukkan persennya menggunakan tanda minus, kemudian 0%. Nah, kita coba apakah sudah jadi. Kita mendapatkannya. Nah, tapi ini berdekatan. Nah, kalau kita ini dia ngikutin terus. Nah, bagaimana caranya kalau kita pengen agar ini berjauh-jauhan, yang satu di ujung kiri, yang satu di ujung kanan. Mari kita lakukan di conditional format juga. Jadi ada namanya tanda bintang. Tanda bintang ini merepresentasikan apapun yang kita tulis setelah tanda bintang, dia akan diulang sampai habis ukuran sel itu. Jadi mari kita coba mengulang tanda panahnya bintang. Nah, gini, apakah berhasil apa enggak? Harusnya kalau kita tulis gini nanti tanda panahnya jadi banyak. Tuh, jadi banyak. Tuh. Jadi bintang itu dia mengulang apa yang kita tulis sesudah tanda bintang itu. Nah, agar panahnya satu dan dia posisinya di belakang, yang kita ulang bukan tanda panahnya, melainkan spasi. Jadi setelah tanda bintang kita kasih spasi. Kemudian di sini juga setelah tanda bintang kita kasih spasi. Kita oke kan? Nah, sudah. Jadi yang diulang di tengahnya adalah spasi. Jadi mau kita tarik sebesar apa, sekecil apa ininya, tanda panah turun atau naiknya itu ada di ujung, dan angkanya, persentasenya ada di ujung kiri. Nah, kemudian yang terakhir kita pengen nih memunculkan, tapi tidak semua, tapi hanya sebagian. Di sini yang penurunannya lebih dari, ya yang tinggi lah, mungkin lebih dari 10%, kita pengen memberi muka sedih. Turunnya banyak banget sih gitu. Nah, sementara yang naik kita pengen ngasih muka bahagia. Nah, jadi ini adalah salah satu trik lagi di custom format. Nah, kita pakai perhitungan dulu. Perhitungannya sama, 2014 bagi 2013 kurangi 1. Kita dapat persentase penurunan atau kenaikannya. Nah, bagaimana caranya? Jadi selain pengaturan yang tadi, yaitu bagian pertama positif, bagian kedua negatif, kemudian bagian ketiga 0, bagian keempat teks, custom format juga bisa menggunakan kondisional, persyaratan. Jadi kita taruh di dalam kurung siku. Sama misalnya yang tadi kondisi pertama, kalau dia lebih dari, kita belum copy ininya dulu, mukanya. Kita copy dulu mukanya. Ini muka bahagia, kita copy, kita taruh samping muka sedih. Kemudian kita copy dua-duanya. Nah, udah. Mari kita lakukan custom format. Nah, jadi yang pertama kita bisa menggunakan kondisi. Misalnya yang pertama kita pengen yang lebih dari 0, yaitu berarti persentasenya naik, tidak turun. Oke. Kemudian kita pengen ngasih warna hijau. Oke. Nah, untuk yang naik kita kasih warna hijau dan muka senyum yang ini. Oke, itu kondisi pertama. Kemudian kita pengen kondisi kedua yang turun kurang dari minus, misalnya 10%, 0,1. Oke, itu kondisinya. Kita pengen ngasih warna merah. Kok hijau sih? Merah ya.
merah. Dan kita pengen ngasih muka sedih karena turun banyak. Oke, nah selain dua itu, kita pengen ngasih warna putih biar tidak kelihatan. Oke, mari kita coba klik oke, apakah berhasil? Iya, kita berhasil. Jadi kita bisa melakukan custom format terhadap sebagian dari data yang kita punya untuk memberikan penekanan lebih pada data-data yang penting. Misalnya ini SMA IPA itu nilai terendahnya turun drastis. Di tahun 2013 itu terendahnya 21,15%, 2014 itu terendahnya 14,8%. Jadi kita kasih tanda, wow, kebalik tanda kita. Astaga, saya tidak memperhatikan. Mari kita perbaiki. Kenapa ya yang turun muka senyum? Astaga, sorry. Mari kita perbaiki. Jadi kita paste di sini lagi tadi. Ini lebih dari 0 naik. Ini bukan muka sedih tapi muka senyum. Yang ini kurang dari 0 turun. Ini bukan muka senyum tapi muka sedih. Oke. Nah, sudah betul. Kalau turun tuh sedih. Jangan turun malah bahagia. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kalau bermanfaat. Tinggalkan komen di bawah. Oke, Hamam di sini. Terima kasih.